Salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, wartalisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, ibadat minggu ini dipimpin oleh Pendeta Priscilla Agustina. 2. Rapat pleno Majelis Jemaat GKI Tegal akan diadakan pada hari ini pukul 7 malam melalui Zoom meeting. Agenda rapat, bahan persidangan ke-25 Majelis Klasis GKI Klasis Semarang Barat, persiapan rapat kerja Majelis Jemaat 2021, dan laporan perkunjungan online. 3. Rapat kerja Majelis Jemaat GKI Tegal akan diadakan pada hari Jumat sampai hari Minggu, tanggal 19 sampai tanggal 21 Februari tahun 2021 melalui Zoom meeting. Agenda rapat kerja, pembahasan laporan kerja tahun 2020 dan pengesahan program kerja tahun 2021. Mohon dukungan doa. Jika ada usul atau masukan-masukan dari Jemaat GKI Tegal, silakan menyampaikan melalui WA Penatua Hendra Wijaya di 0878 3005 9777. 4. Pelayanan pastoral kepada umat yang sakit dan konseling untuk sementara dilakukan melalui telepon atau menggunakan media sosial lainnya. Demikian wartalisan ini. Selamat memasuki ibadah. Kami undang berdiri. Saudara-saudara seiman, kita bersyukur karena Tuhan Allah kita Maha Mulia. Kita memuji Tuhan karena Dia Raja Maha Kuasa. Mari bersehati beribadat kepadanya dengan sukacita. Ibadat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
dan yang telah menerima kebaikan-kebaikannya. Tema ibadat hari ini, beritakanlah kabar baik. Nas pengantar dari Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara, jika kita diutus memberitakan tentang kasih dan anugerah keselamatan dari Tuhan, itu adalah kesempatan untuk bersyukur kepadanya. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikangkah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari bersama-sama datang menghampiri hadirat Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita. Dalam keberdosaan, kami merindukan pengampunan. Karena itu kami datang mengakuinya di hadapan-Mu. Kami suka menyimpan dendam di dalam hati dan sulit memaafkan. Padahal suatu saat kami juga butuh dimaafkan karena kesalahan kami. Kami mengakui bahwa banyak waktu bisa kami pakai untuk kesenangan diri sendiri, tapi sangat sedikit waktu untuk bersekutu kepadamu, untuk mempraktekkan pengajaran-Mu. Kami mengakui bahwa hati yang diperbarui sangat kami butuhkan, supaya kami layak menerima kemurahan-kemurahan-Mu. Hanya dalam kasih setia-Mu kami memohon. Amin. Saudara-saudara, karena kasih-Nya, Tuhan tidak akan sanggup membiarkan kita binasa karena dosa. Karena itulah, jika kita sungguh-sungguh menyesal, Tuhan mau mengampuni dan memperbarui hati dan hidup kita. Kitab Yehezkiel pasal 36
ayat 26 mengatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Damai besertamu. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita naikkan doa untuk pelayanan firman. Kita memohon penyertaan Tuhan supaya kita bisa mengikuti pemberitaan firman ini, menyimak apa yang Tuhan inginkan dari kita. Ya Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau mengimani hal itu. Dan tolonglah ya Tuhan, jadikan kami pendengar dan pelaku firman-Mu. Roh Kudus melingkupi kami selama kami merenungkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia.
Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara seiman, dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan teknologi digital, banyak berita bisa kita akses dengan cepat dan mudah. Tentu ini adalah kemajuan dan terobosan yang memudahkan orang berelasi atau mengembangkan bisnisnya atau menekuni studinya dan lain-lain. Bahkan saking canggihnya, tidak butuh waktu lama. Dalam hitungan detik, sebuah berita sudah bisa tersebar luas dan diikuti oleh banyak sekali orang dari berbagai kalangan. Seharusnya ini menjadi peluang untuk menyebarkan berita-berita yang positif, yang baik, sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi kenyataannya, kemudahan-kemudahan yang ada justru sering disalahgunakan. Berita-berita yang dimunculkan bukan kabar yang baik, tapi berita yang menyesatkan. Kita akrab dengan istilah hoax atau hoax. Kabar bohong yang direka-reka begitu rupa untuk memuaskan diri sendiri atau untuk mencari keuntungan semata-mata. Bahkan saudara-saudara, di masa pandemi seperti ini, di mana orang banyak membutuhkan kabar, membutuhkan berita tentang hal-hal yang positif, berita tentang arahan-arahan yang baik, berita-berita yang memberi kekuatan, berisi harapan-harapan baik. Ada saja yang mengolahnya menjadi berita-berita yang keliru, yang justru membuat orang makin ketakutan, membuat orang semakin stres. Sebagian justru merasa tidak lagi punya harapan karena berita-berita yang diterimanya. Saudara-saudara, orang-orang di sekitar kita mungkin suka, mungkin gemar memberitakan hal-hal yang buruk. Tetapi sebagai pengikut Tuhan Yesus, seharusnya kita tidak mengikuti yang salah itu. Dengan cara tidak meneruskan berita-berita yang menyesatkan. Sebaliknya kita harus menjadi pembawa berita yang positif, yang membangun hidup sesama kita. Secara khusus sebenarnya kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Apa itu kabar baik? Yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus. Memberitakan kabar baik berarti memperkenalkan siapa Tuhan Yesus, yaitu Allah yang penuh dengan kasih. Memperkenalkan
apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus, yaitu anugerah keselamatan kekal. Sebuah tugas yang tidak mudah, satu tugas yang tidak ringan, seperti hanya apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus memberitakan kabar baik melalui pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan di kota-kota yang dia singgahi, atau di dalam rumah ibadat, dia menghadapi perlakuan yang tidak bersahabat dari mereka yang tidak suka dengan pemberitaan yang disampaikan. Pihak-pihak tertentu, di antaranya adalah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, terus berusaha menentang, bahkan ingin menyingkirkan Yesus. Saudara-saudara, apa yang kemudian dilakukan, apa yang terjadi ketika Yesus menyampaikan kabar baik tentang kasih dan kuasa Allah melalui pengusiran roh jahat. Ingat khotbah minggu yang lalu ya. Apa yang dialami ketika Yesus melakukan itu? Ada saja orang-orang yang tidak menyukainya. Tetapi Yesus tidak berhenti. Dalam bacaan kita hari ini, yang merupakan kelanjutan dari minggu sebelumnya, dikisahkan setelah pada pagi hari Yesus berada di rumah ibadat di Kapernaum, mengajar, memberikan pertolongan. Siang harinya Yesus bersama Yakobus dan Yohanes menuju ke rumah ibu mertua Simon yang sedang sakit demam. Keluarga si sakit menaruh harapan besar Yesus akan sanggup menolongnya. Dan benar, Yesus berkenan menyembuhkan ibu mertua Simon itu. Saudara-saudara, ini menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik bahwa Allah penuh kasih, tetapi Dia juga penuh dengan kuasa. Yesus mengutuhkan karya pelayanannya. Jadi bukan hanya dalam kata-kata pengajaran, tetapi juga dalam tindakan. Apa yang dilakukan oleh Yesus membuat orang-orang yang ditolongnya juga mengalami pemulihan secara utuh. Bahkan mengalami satu kegerakan baru di dalam dirinya. Seperti yang dilakukan ibu mertua Simon. Ketika dia dipulihkan, sembuh dari sakitnya, dia punya dorongan untuk bergerak, untuk melayani. Dan ternyata semua ini berlanjut hingga malam hari, karena begitu banyak orang berdatangan memohon belas kasihan dan kesembuhan kepada Yesus. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus ini menjadi poin yang dianggap salah oleh orang-orang Yahudi kuno. Ya, jadi orang-orang Yahudi kuno itu tidak melakukan pekerjaan pada malam hari. Karena menurut mereka malam hari adalah waktu di mana mereka lebih banyak menggunakannya untuk merenung-renungkan hukum Taurat. Ya, jadi ini dianggap sebagai satu kesalahan, apalagi dilakukan pada saat Sabat. Ya, kita tahu Sabat punya aturannya sendiri. Jadi mereka ingin memakai poin itu untuk mempersalahkan Yesus. Tetapi bagi Yesus, pelayanan
pemulihan haruslah dilakukan secara utuh. Bahkan disebutkan kemudian keesokan harinya Yesus mengajak para murid untuk pergi ke kota-kota yang lain supaya berita tentang Injil Kerajaan Allah diberitakan di mana-mana. Bukan hanya di Kapernaum, tetapi meluas sampai Galilea, bahkan lebih luas lagi. Itulah sebabnya dibutuhkan banyak tenaga pembawa kabar baik, karena jangkauannya juga luas. Dan panggilan itu masih bergema sampai saat ini, juga di tengah-tengah kita semua. Semangat untuk ber-PI, melakukan pekabaran Injil, memberitakan kabar baik, telah diteladankan oleh Yesus sendiri. Dia bergerak menjangkau jiwa-jiwa yang dekat maupun yang jauh. Dan sekarang kitalah para murid Yesus masa kini yang harus mewarisi dan meneruskan semangat tersebut. Memang saudara, kita yang di GKI terkesan kurang familiar, terkesan kurang akrab dengan istilah PI, pekabaran Injil. Sebagian lagi menganggap istilah itu adalah ciri gereja-gereja Pantekosta atau Bethel. Saudara-saudara, panggilan untuk memberitakan Injil atau kabar baik adalah panggilan untuk gereja Tuhan. Artinya, panggilan untuk setiap orang Kristen, apapun benderanya. Yang perlu kita pikirkan dan kita siapkan adalah cara, metode, langkah-langkah ber-PI yang benar, yang tepat, sesuai situasi, sesuai kondisi yang ada, supaya tidak sia-sia, tetapi bisa menjadi berkat. Jadi kita diingatkan, jangan hantam kromo, jangan lalu arogan, jangan lalu membabi buta. Ada begitu banyak jalan dan cara untuk memberitakan Injil. Semua kelompok usia bisa ambil bagian di dalamnya. Kaum muda misalnya bisa memakai kemajuan sarana informasi ya, untuk bisa melakukan tugas panggilan ini. Kecanggihan digital, pesatnya media sosial ya, atau medsos sebagai sarana pekabaran Injil bisa dipergunakan. Menyampaikan berita tentang kabar baik, menjangkau teman-teman komunitasnya. Yang dewasa atau usia lanjut juga dapat melakukan sesuai kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Yang pasti tidak berhenti dan terus mau mengerjakannya. Saya pernah berjumpa satu oma, dia telaten membuat gelang dari manik-manik warna-warni. Lalu saya tanya, ini untuk apa oma? Lalu dia mengatakan, oh ini untuk memperkenalkan kepada cucu-cucu tentang siapa Tuhan Yesus. Supaya mereka juga hidup mengasihi Yesus. Jadi tidak ada batasan usia untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu. Begitu juga para remaja, anak-anak kecil, usia sekolah minggu, bisa memberitakan kabar baik secara sederhana. Misalnya saudara-saudara dengan memakai buku tanpa kata.
Ya, saya hanya merefresh kembali karena beberapa tahun yang lalu para remaja di kelas KTB dan juga anak sekolah minggu kelas besar sudah mengenal hal ini. Jadi buku tanpa kata ini bisa dipakai secara sederhana menceritakan tentang Tuhan Yesus, kasih-Nya, anugerah keselamatannya. Sekarang saudara, seperti ini ya bukunya. Nah, sekarang angkatan sudah berbeda dan siapa tahu yang konvensional seperti ini bisa digali, dikembangkan secara modern melalui dunia digital tanpa mengubah esensinya, tanpa mengubah intinya. Mari kita lihat. Dimulai dengan warna kuning. Kita bisa mengatakan Allah sudah menyediakan segala yang baik, tetapi manusia tidak bisa menikmatinya. Kemuliaan yang disediakan tidak bisa dialami karena manusia memberontak kepada Allah. Manusia hidup dalam kegelapan dosa. Manusia hidup dalam kegelapan dosa. Mereka terancam kebinasaan, kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Allah berkenan, rela mengorbankan tubuh dan darah-Nya di kayu salib untuk menolong, untuk mengampuni, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh karena itulah, kita yang sudah diselamatkan, kita harus menjaga hidup tetap bersih, memuliakan Tuhan, menjauhi dosa. Kita juga harus terus bertumbuh di dalam iman, supaya kita bisa kuat dan setia menjadi murid Yesus. Sederhana sekali dan sangat singkat, tetapi itu bisa dipakai menjadi salah satu sarana memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di mana saja kita bisa memberitakan Injil. Bahkan sebenarnya tidak harus selalu pergi jauh, karena di rumah kita masing-masing, di situ pun kita bisa memberitakan kabar baik tentang kasih Yesus, tentang keselamatan yang Dia sediakan. Mungkin untuk suami atau istri, mungkin untuk orang tua, untuk anak, kepada cucu, untuk mereka yang bekerja di tempat kita. Seringkali saudara-saudara, yang dekat itu justru terlewatkan. Berpikirnya menjangkau kemana-mana, padahal di sampingnya ada seorang yang belum mendengar berita tentang Injil. Kapan saja kita bisa merespon panggilan Tuhan untuk meneruskan kabar baik itu, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Sebab pada era yang berkembang begitu pesat di segala bidang, tidak perlu menunggu punya sangat banyak waktu untuk melakukannya. Kalau dulu barangkali begitu, saya tidak punya waktu memberitakan kabar baik. Itu kan harus menyediakan waktu yang banyak. Sekarang tentu situasi sudah berbeda. Selagi kita berada di rumah, ketika kita ada dalam perjalanan,
kecanggihan teknologi ada di sebelah kita, ada di samping kita, siap untuk dimanfaatkan. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan Yesus sesungguhnya dapat diukur dari seberapa besar kesungguhan kita untuk menjawab tugas panggilannya. Hari ini saudara-saudara, zona nyaman kita terusik kembali. Tuhan memanggil untuk terlibat dalam karyanya. Kita memang bisa memberitakan kabar baik itu atau Injil keselamatan itu melalui berbagai macam cara. Media bisa memakai talenta kita, bakat yang kita miliki. Misalnya kita yang punya talenta menulis, kita bisa membuat tulisan-tulisan pendek, tulisan-tulisan sederhana, kata-kata yang bisa membangun, yang menunjukkan tentang kasih Tuhan, tentang bagaimana kemurahannya disediakan, tentang anugerah keselamatan yang juga diberikan kepada setiap orang yang percaya. Kita bisa memakai misalnya talenta dalam bernyanyi. Kita bisa memakai syair lagu yang kita nyanyikan sebagai media, alat untuk memberitakan kabar baik itu. Saudara-saudara, Suster Kristina adalah seorang biarawati ya, dari Ursula, ya, jadi sering disebut biarawati Ursulin. Satu kali dia mendaftar ikut audisi The Voice of Italy. Itu pada 19 Maret 2014. Ternyata penampilannya begitu memukau, sehingga kemudian dia bisa melewati tahap demi tahap dalam proses itu, dan keluar sebagai pemenang acara The Voice itu. Karena dia menjadi pemenang, maka dalam salah satu kesempatan seorang juri bertanya kepadanya, bagaimana reaksi Paus Fransiskus dengan aksinya itu? Suster Kristina berkata, saya tidak tahu, tetapi yang pasti beliau meminta kami pergi keluar untuk menjalankan evangelisasi atau penginjilan. Melalui talentanya, Suster Kristina ini menyanyikan lagu-lagu yang membawa orang mendengar kabar baik, Injil keselamatan. Itulah caranya. Dan karena memenangkan acara itu, dia berkesempatan merekam lagu dalam salah satu album perdananya. Suster Kristina ini membawakan atau menyanyikan sebuah lagu yang diberi judul Blessed Be Your Name, menceritakan tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Di dalam salah satu bagian syairnya, antara lain dia menuliskan, terpujilah nama Tuhan ketika saya ditemukan di tanah gurun. Terpujilah nama Tuhan saat matahari menyinari saya. Terpujilah nama Tuhan untuk setiap berkat-Nya yang dicurahkan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Suster Kristina ini menginspirasi untuk semakin kreatif
mencari cara dan terobosan baru dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara, semangat untuk memberitakan kabar baik harus besar. Tetapi perlu tetap ingat, ada godaan yang melemahkan, ada tantangan yang menghadang. Lalu apa rahasia tetap kuat dan setia menjadi pewarta kabar baik? Yesus memberikan resepnya, yaitu selalu memberi waktu untuk berdoa. Pada ayat 35, di sana dituliskan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus mengajarkan pentingnya relasi dengan Bapa, karena dialah sumber kekuatan. Jika Yesus harus memberikan dirinya untuk memberitakan Injil, maka dia juga harus diberi kemampuan, diberi kekuatan, dan semua itu didapat dalam doa kepada Bapa. Sehingga kemudian Yesus dapat terus melanjutkan perjalanannya. Mari lakukan resep yang sama. Biarlah doa menopang kita, supaya kemudian dengan segenap hati kita bisa berkata, ya Tuhan, saya siap memberitakan kabar baik. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat dan kita mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang terus ada menyertai kehidupan kami. Kami sungguh patut memuliakan Tuhan dan memberitakan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Tuhan yang memberi kami kemampuan, Tuhan yang menolong kami dengan hikmat, supaya kami dapat memenuhi panggilan itu dengan baik. Bapa, kami berdoa untuk pergumulan bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa negara-negara di dunia ini dalam menangani pandemi COVID-19. Kami terus membawa doa kepadamu, memohon kekuatan, kemampuan, Tuhan yang menyertai dalam setiap proses usaha yang dilakukan. Semua kiranya menjadi jalan bagi
pemulihan situasi yang ada. Kami menyadari Tuhan, keadaan ini sungguh berat, tapi bersama dengan Engkau, kami tetap menaruh pengharapan untuk segala sesuatu yang lebih baik di masa depan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses kependetaan Penatua Iwan Kurniawan. Terima kasih untuk perjalanan tahap demi tahap yang sudah dilalui. Dan sekarang tiba pada satu tahap untuk percakapan gerejawi. Tuhan menolong dalam persiapannya, kiranya semua juga boleh dijalani dengan tetap menaruh pengharapan pada pertolongan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga dari Penatua Iwan Kurniawan, untuk Meme sebagai istri, juga Mia sebagai anak. Tuhan yang juga menjagai mereka ketika masih harus saling berjauhan. Kiranya dalam doa dan kasih terus mendukung satu sama lain. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Stefanus, Ibu Elizabeth, dan juga keluarga. Kiranya Tuhan juga terus memberi kekuatan, kesehatan, semangat untuk boleh tetap bersama-sama dengan kami melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk rapat kerja membahas mengenai laporan kerja 2020 dan juga mengesahkan program kerja 2021. Tuhan kiranya memampukan kami semua untuk boleh merancang, mempersiapkan dan melaksanakan program-program yang baru, sehingga di masa pandemi ini kami pun boleh tetap mengalami bagaimana kami dapat bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bapa, kami juga berdoa untuk PAUD Elkana yang sekarang juga masih dalam tahap menyelesaikan pembangunan gedung sekolahnya. Terima kasih karena penyertaan Tuhan begitu nyata. Tuhan yang menghadirkan saudara-saudara yang membuka hati untuk turut mendukungnya. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua. Dan kiranya kami boleh menyelesaikan di dalam kemurahan-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk persidangan ke-25 Majelis Klasis GKI Klasis Semarang Barat. Kiranya Tuhan juga menolong rekan-rekan BPMK untuk boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Demikian juga para utusan dari 8 jemaat di lingkup Klasis Semarang Barat. Tuhan juga menolong memperlengkapi dalam persiapannya. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang masih sakit. Kiranya Tuhan juga memberi penghiburan, memberi semangat, menambahkan kekuatan, sehingga boleh melewati masa-masa pemulihan dan menjalani pengobatan di dalam kasih sayang-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, baik yang ada di sekitar kami, mereka yang berada jauh dari kami. Kiranya Tuhan, Engkau juga menopang dan menyertai mereka. Di dalam doa-doa kami boleh berjumpa dan saling menguatkan. Kami berdoa untuk Ibu Yeniwati, untuk Ibu Teorena, untuk saudara-saudara yang tidak kami sebutkan. Kiranya Tuhan juga menilik satu persatu. Terima kasih Bapa, kami bawa seru doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam keterbatasan karena belum dapat beribadat di gedung gereja, kita tetap bersyukur karena masih mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal BCA 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 08 sampai pukul 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Kode Standar Pembayaran Nasional atau QRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OPPO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal Pos Jemaat Selawi, kolekte, persembahan, bulanan atau ucapan syukur dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BCA 362 2123 123 atas nama Laura dan Duyanti. Nas persembahan hari ini diambil dari Matius 6 pasal 19 sampai dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mari memberi persembahan dengan sukacita sebagai wujud syukur kepada Tuhan Sang Pencipta semesta dan pemelihara kehidupan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman.
Kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik, dan begitu banyak berkat yang telah kami terima dalam hidup kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu melalui persembahan umat-Mu ini. Terimalah dan berkatilah, serta berilah roh hikmat kepada kami para majelis untuk mengelola dengan baik, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan
teruslah setia memberitakan kabar baik dalam perjumpaan dengan sesama. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta.